Wadamin dan seperti darah. Termasuk contoh-contoh najis juga darah. Hatta ma sehingga perkara bakia kang tersisa opoma. Bakia kang tersisa opoma ala nahwi aumin atas umpamanya tulang. Ala nahwi aumin atas umpamanya tulang. Lakinnahu ma'fun anhu. Lakinnahu akan tetapi sesungguhnya ma bakiyah yang tersisa ma'fun anhu itu diampuni. Wastafnau dan mengecualikan sapa ulama. Wastafnau dan mengecualikan sapa ulama minhu sangking darah al-kabida ing ati. Hati itu enggak najis. Al-kabida ing ati. Hati itu tidak najis. Sehari nyembelih ayam ada hatinya dimakan enggak apa-apa. Itu enak. Paham ya? Watihal dan limpah. Watihal dan limpah. Wal miskah dan minyak misik. Ai tegesi walau min mayitin walaupun iku sangking kijang yang mati. Walau min mayitin walaupun iku sangking kijang yang mati. Hewan kijang, bukan mobil. Ngerti kijangnya? Ngerti ya? Walaupun itu saking hewan kijang yang mati. Minyak misik dari darahnya kijang. Kok harum? Karena pernah suatu ketika menghormat maulid. Ada ceritanya itu. Inin aqadah lamun. Mengental. Opo misik. Inin aqadah lamun mengental opo misik. Wal alaqatah lan. Ini ataf kepada al-kabidah ya. Lan mengecualikan ing segumpal darah alaqah. Wal alaqata dibaca nasab ataf kepada al-kabidah. Lan mengecualikan ing segumpal darah. Wal mudghah lan segumpal daging. Wala banan lan susu kharaja kang metu apa laban. Bilauni damin kalawan berwarna darah. Terus wadama baidoh ataf juga kepada al-kabid. Lan mengecualikan ing darahnya telur. Lam tafsud yang tidak rusak opo baidoh. Lam tafsud yang tidak rusak opo baidoh. Sekira penjelasannya termasuk dari salah satu contoh najis yaitu darah. Darah ini jelas kenajisannya sudah dijelaskan dalam Al-Quran pada ayat audamam masfuha ya. Atau juga pada hadis fagsili angki adamah, keluar darah fagsili untuk dibasuh. Jadi kenajisannya darah itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Toh sekalipun darah yang berada di sisa-sisa tulang, daging atau sejenisnya. Biasanya setelah menyembelih sapi ya, ketika kurban atau sembelih sapi, kambing, ayam, di sana kan masih ada darahnya. Itu najis tapi makruh. Setelah disembelih,
Paham ya? Setelah disembelih terus langsung umpamanya itu najis tapi makfuh. Tapi dengan catatan tidak bercampur dengan apapun. Paham ya? Tidak bercampur dengan apapun. Jadi setelah disembelih umpamanya terus mau dimasak, dibersihin, sudah usaha, tapi masih ada yang lengket nempel, dimasak, karena masih ada sisa-sisa darahnya, maka kuahnya merah. Bagaimana? Enggak apa-apa. Paham ya? Tidak apa-apa. Itu namanya makfuh. Paham ya? Entah daging itu dimasak untuk apa terserah. Semua jenis makanan itu namanya makfuh. Paham ya? Karena memang sulit untuk menghilangkan 100% dari darah tersebut. Tapi catatan tadi tidak bercampur dengan apa-apa. Paham ya? Tidak bercampur dengan apa-apa. Terus ulama mengecualikan dari darah. Kan tadi darah secara umum hukumnya najis. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Tapi ada beberapa yang dikecualikan. Yang pertama hati. Fahri menyembelih ayam. Terus hatinya ini gimana? Hati itu kan terbuat dari darah. Dimakan enak, yakin itu enak dimakan. Nggak boleh dibuang eman, paham ya? Walaupun terbuat dari darah, itu hukumnya suci. Yang kedua tihal, apa tihal? Limpa. Limpa ini juga terbuat dari darah. Dimakan juga enak kalau mau. Makanya dalam hadis dijelaskan bahwasanya ada 2 darah itu yang suci. Ada 2 bangkai halal, ada 2 darah juga halal. Secara umum yang namanya bangkai itu kan najis. Secara umum yang namanya darah itu juga najis. Tapi ada hadis yang menjelaskan ada 2 bangkai itu tidak najis, bahkan halal dimakan. Ada 2 bangkai juga itu suci, tidak najis. Dalam hadis uhillat lana maitatani. Bagi kita kata Nabi itu ada 2 bangkai yang halal, yaitu bangkainya ikan dan belalang. Nangkap ikan hasil banjir ada ikan, terus ditaruh ternyata mati. Mati itu kan bangkai. Masa disembelih? Ada enggak nyembelih ikan? Enggak ada. Mati itu namanya bangkai. Karena tanpa sembelihan secara syarak. Langsung dimasak enggak apa-apa, itu enak. Paham ya? Tidak boleh dibuang. Atau belalang. Terbang. Airnya nabrak kaca terus mati belalangnya. Dimakan enggak apa-apa kalau enggak jijik. Ada 2 bangkai yang halal, tidak najis, yaitu bangkainya ikan dan juga bangkainya belalang. Begitu juga ada 2 darah yang suci, tidak najis, yaitu al-kabid wa tihal, yaitu hati dan juga limpa. Dua-duanya ini sama-sama terbuat dari darah. Terus juga yang dikecualikan adalah minyak misik, minyak kasturi. Ya, kasturi. Minyak misik itu kan terbuat dari darahnya hewan kijang. Jadi kalau sudah ikot mengental ini enggak apa-apa. Paham ya? Terus dipakai umpamanya. Pakai sholat ya enggak apa-apa. Itu termasuk dikecualikan daripada darah yang najis. Saya enggak paham, juga belum menemukan sumbernya. Dulu gini, waktu saya sekolah, minyak misik itu kenapa kok harum? Karena pada waktu ada musim maulid atau bulan maulid, hewan kijang ini mendengar. Akhirnya dengan gembiranya, dengan bahagianya ya,
dia mau mengadakan maulid. Disitulah yang menyebabkan darahnya itu harum, dan bahkan minyak misik itu lebih harum daripada minyak-minyak yang lain. Setelah hewan-hewan yang lain mendengar, akhirnya hewan yang lain juga mau mengadakan maulid, tapi tujuannya bukan takzim, tujuannya bukan menghormat Nabi, tapi dengan tujuan biar darah saya juga harum. Ya enggak ada gunanya, paham ya? Karena tujuannya bukan menghormat Nabi. Sebagaimana cerita, ini saya menemukan teksnya. Ada orang fakir miskin, dia karena takzim maulid, menghormat Nabi, dia mengadakan maulid walaupun dengan cara sederhana, semua tetangganya diundang. Bayangkan yang punya acara orang miskin, yang diundang satu pun tidak ada yang hadir, dengan dalih ngapain saya hadir ke sana, paling berkatnya apa, konsumsinya apa, ada enggak makanannya. Tetangga yang kaya enggak ada yang hadir, mungkin yang miskin-miskin. Karena beliau dengan undangan yang banyak, tapi yang hadir sedikit, beliau mungkin kecewa. Tidak lama ternyata ada rombongan dengan memakai jubah putih datang dengan jumlah yang sangat banyak, ribuan orang yang datang. Semuanya, ya, ini kan walaupun secara dohir kan miskin, tapi dia usaha sepenuhnya bagaimana caranya saya untuk memaksimalkan mengadakan maulid. Ya ada konsumsinya, tetap ada. Tidak seperti yang difahami oleh mereka orang-orang kaya. Semuanya dikeluarkan. Yang apa? Yang ikan bakar dikeluarkan. Yang ikan goreng umpamanya, yang ikan asap, semuanya, yang daging, semuanya dikeluarkan. Dengan bangganya rombongan itu makan tulangnya. Setelah itu yang punya hajat ini masuk sebentar, setelah keluar sudah hilang semuanya. Ternyata yang di piring itu semuanya, yang tadi tulang-tulang, semuanya berubah menjadi emas. Lah setelah ini kaya raya dengan sebab barokahnya maulid tadi, akhirnya viral. Semua tetangganya dengar. Setelah dengar mereka mau mengadakan maulid, tapi tujuannya apa? Biar kaya. Saya mau mengadakan maulid biar kaya. Ya nggak ada apa-apanya ya. Setelah maulid selesai, karena niatnya salah. Kalau tadi kan enggak, mengadakan maulid karena hormat, takzim pada beliau Nabi Muhammad SAW. Akhirnya itu balasannya. Kalau yang lain enggak, mengadakan maulid biar kaya, ya enggak ada apa-apanya. Undangan pulang selesai. Yang tulang tetap tulang, enggak berubah menjadi emas. Kalau yang tadi, yang pertama, yang tulang berubah menjadi emas, menjadi rupiah atau yang lain umpamanya. Nah, terus juga segumpal darah ini hukumnya suci, karena juga termasuk mustasnayat, dan juga segumpal daging. Ini biasanya ya ketika wanita keguguran umpamanya keluar ini, itu hukumnya suci. Paham ya? Hukumnya suci. Atau juga susu walaupun keluarnya itu berbentuk darah. Paham ya? Auzubillah. Dari perempuan, dari sininya, terus bayinya minum, kok warna merah umpamanya, atau warna oranye, bagaimana? Tetap suci. Jangan khawatir, jangan sampai ini najis, airnya apa, mulutnya bayinya mau dibersihkan, nggak usah. Itu namanya tetap suci. Dan juga darahnya telur, ya kan, yang penting tidak rusak. Al-Fatihah.